Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi saat ia menyembuhkan seorang yang sakit busung air pada hari Sabat. Ada 3 hal penting yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, zona tanpa penghakiman. Kedua, distorsi hukum. Dan 3, sikap diam. Orang Farisi memandang bahwa sakit penyakit adalah hukuman Allah atas dosa. Tetapi Yesus menunjukkan hal sebaliknya. Penderitaan bukanlah kutukan, melainkan kesempatan untuk menyatakan kasih dan belas kasih Allah. Banyak orang di sekitar kita masih hidup dalam stigma. Yang miskin dianggap malas, yang sakit dianggap kurang beriman, yang jatuh dalam kelemahan dianggap hina. Yesus menantang kita untuk menciptakan zona tanpa penghakiman, lingkungan gereja, keluarga, dan masyarakat yang menerima siapapun dengan kasih, bukan dengan cap dan vonis. Orang Farisi begitu terpaku pada huruf hukum hingga melupakan maksud sejatinya. Hukum Allah diberikan bukan untuk menindas, melainkan untuk menghidupkan. Yesus menegaskan bahwa hukum harus selalu ditafsirkan dengan terang kasih. Tidak bekerja di hari Sabat adalah cara menghormati Allah, tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan orang menderita. Dalam situasi kita saat ini, kita pun bisa jatuh dalam legalisme rohani, sibuk dengan aturan liturgi atau peraturan komunitas, tetapi kehilangan roh kasih. Kita mungkin saat secara formal dan taat secara formal, tetapi apakah hati kita sudah benar-benar penuh belas kasih? Orang Farisi bungkam ketika Yesus membongkar kemunafikan mereka. Diam bisa menjadi tanda keras kepala, tetapi bisa juga menjadi jalan taubat. Dalam doa, Tuhan pun sering menyingkap dosa dan kelemahan kita. Saat itu, diam bukan karena malu dan marah, melainkan diam untuk merenung, bertobat, dan membuka diri pada rahmat-Nya. Diam yang benar melahirkan kerendahan hati, penyesalan yang tulus, dan tekad untuk memperbaiki diri. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita, jangan cepat menghakimi, jangan terjebak dalam legalisme, dan belajarlah diam dalam tobat yang jujur. Di tengah zaman ini, ketika media sosial penuh dengan ujaran kebencian dan penghakiman, ketika aturan kadang dijadikan alat untuk menekan, Yesus mengajak kita kembali kepada inti hukum Allah, kasih yang nyata dalam belas kasih dan pengampunan. Semoga kita pun berani meneladani Kristus, menyembuhkan dengan kasih, bukan melukai dengan penghakiman, menghidupkan dengan hukum kasih, bukan mematikan dengan aturan kaku, dan berdiam di dalam tobat, bukan dalam kemarahan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.